Hal kedua yang perlu kita pahami sehubungan dengan penderitaan. Alasan mengapa Anda bermegah atas penderitaan adalah karena Anda tahu bahwa penderitaan itu membasmi dosa di dalam hidup Anda. 1 Petrus 4 ayat 1. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sangatlah penting untuk memahami bahwa penderitaan akan memangkas akar-akar dosa. Penderitaan merupakan jalan untuk membasmi lalang dalam hidup Anda sampai ke akarnya. Jika Anda izinkan penderitaan itu bekerja dan jika akar-akar lalang itu dihadapkan ke matahari, maka lalang itu akan dibasmi. Sejalan dengan semakin teriknya matahari, maka tanaman tersebut akan menancapkan akarnya semakin jauh ke dalam tanah. Kualitas kehidupan rohaninya akan meningkat karena ia tahu bahwa ia harus bergerak lebih jauh lagi ke dalam tanah untuk menyerap semakin banyak air yang dibutuhkannya. Yang ketiga, penderitaan pada kenyataannya adalah tanda dari kasih Allah. Sinar matahari sedemikian indahnya, sinar matahari membantu pertumbuhan tanaman. Jika Anda memiliki akar, tanaman yang memiliki akar justru menikmati sinar matahari. Sangat luar biasa, bukan? Ini menggambarkan kasih Allah kepada kita. Sebagai contoh di Ibrani 12 ayat 10 kita diberitahu bahwa melalui penderitaan dan disiplin, kita dapat beroleh bagian di dalam kekudusannya. Tahukah Anda akan hal itu? Kekudusan hanya dapat diperoleh melalui penderitaan. Allah memberi penderitaan agar supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya, supaya kita dapat menjadi serupa dengan Dia. Secara umum Ibrani 12 ayat 3-11 berbicara tentang fakta bahwa Allah mendisiplin kita karena Ia mengasihi kita, dan terlebih lagi kita dipanggil untuk masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Filipi 3 ayat 10. Yesus berbicara tentang hal yang sama. Barang siapa yang ingin mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Anda mau mengikut Yesus? Anda harus berjalan di belakangnya. Ia memikul salibnya, dan Anda harus memikul salib Anda. Anda mengikuti Dia dalam persekutuan di dalam penderitaan. Hal ini sangat penting untuk dipahami, dan hal ini juga mengandung berbagai macam makna. Pertama, itu berarti bahwa ketika Anda menanggung penderitaan, maka Anda adalah muridnya. Anda mengikuti jejaknya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan bahwa Yesus meninggalkan teladan untuk kita dan penderitaan ini adalah buktinya. Kedua, penderitaan itu membuktikan bahwa kita memuliakan Kristus dengan tubuh kita. Rasul Paulus berkata bahwa ia bermegah di dalam penderitaannya. Filipi 1 ayat 20 ia berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Di mana ada orang Kristen seperti ini sekarang ini? Di mana kita dapat menemukan orang jenis ini? Ia tidak takut mati karena Kristus dimuliakan dengan matiku. Kita melihat bagaimana ia berkeras untuk pergi ke Yerusalem sekalipun yang lain berusaha mencegahnya. Ia tidak pernah takut untuk mati. Ia akan memuliakan Allah di dalam penderitaannya. Inilah yang Paulus rindukan. Ia berkata, apakah engkau ingin mengenal Yesus? Saya beritahu Anda caranya untuk bisa mengenal Yesus lebih dalam. Kamu dapat mengenalnya di tempat penderitaan. Jika Anda tidak ingin menderita, maka Anda tidak akan pernah mengenal Yesus. Anda tidak akan dapat mengenal Yesus dengan memasuki sekolah Alkitab dan belajar di sana. Itu bukan tempat untuk mengenal Yesus. Itu tempat untuk memperoleh pengetahuan akademis tentang Yesus. Tidak seorang pun yang lulus dari sekolah Alkitab memiliki pengenalan akan Yesus seperti pengenalan yang dimiliki oleh Paulus. Jika Anda berbicara dengan kedua orang itu, maka Anda akan melihat perbedaannya seperti langit dan bumi. Mereka merupakan dua tipe orang yang berbeda sepenuhnya. Yang satu makan roti, yang satunya lagi hanya memiliki pengetahuan tentang roti tapi tidak pernah makan roti. Yang satu mengenal Yesus, yang satunya lagi hanya memiliki pengetahuan tentang Yesus. Yang mana yang Anda inginkan? Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang teologi, ada banyak toko buku Kristen di kota Anda. Beli saja dan bacalah buku-buku itu. Namun saya beritahu Anda tidak akan pernah mengenal Yesus lebih mendalam hanya dengan berbekal buku-buku itu. Mengenal Yesus hanya dapat dilakukan di dalam kelas penderitaan, di dalam persekutuan dengan Dia di dalam penderitaan. Itu sebabnya mengapa Filipi 3 ayat 10 Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Paulus meletakkan semua itu di dalam satu kalimat. Mengapa? Karena memang tidak terpisahkan. Apakah Anda ingin mengenal Dia?
Anda dapat mengenalnya di dalam persekutuan dalam penderitaannya. Itulah saat di mana Yesus menjadi lebih dekat kepada Anda. Saat di mana Anda paling membutuhkan Dia, dan saat di mana Yesus akan berbicara dengan sangat jelas kepada Anda. Saat menanggung penderitaan adalah masa di mana Anda mengalami kedekatan yang paling erat dengan Yesus. Namun, itu hanya bisa terjadi jika Anda menancapkan akar Anda jauh ke dalam tanah. Ingatlah ini baik-baik, penderitaan dapat menjauhkan Anda dari Tuhan. Sebagaimana yang terjadi dengan dua kategori yang murtad, yaitu tanah berbatu-batu dan tanah semak duri. Dan penderitaan juga dapat menarik Anda lebih dekat kepada Allah, lebih dekat lagi tergantung kepada diri Anda, tergantung pada kondisi hati Anda. Jika Anda mengalami penderitaan, bersyukurlah kepada Allah. Katakanlah, sekarang kesempatan saya untuk dapat mengenalnya lebih dalam. Mendekatlah kepadanya, bertahanlah di dalam Tuhan. Maka Anda akan mendapati bahwa Tuhan mendampingi Anda dan Ia pun ikut menderita bersama Anda. Yohanes 8 ayat 31-32. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.